Yang kedua rambut. Yang ketiga ada Rambut mana nih? Apa? wah itu kalau bisa bawah. Sorry. Di kamar mandi dituntut. Satu punya neneknya. Yang kena neneknya. Kan gawat ya. Oke, masih di Ngobras, ngobrol bareng menjelang sahur. Aduh, dari tadi season 1 udah ya sama tadi orang-orangnya di belakang, kita gantian sama bapak yang lain, bapak-bapak. Nah, jadi sekarang kita ke season kedua, ada Om Tegar, ada Om Dayat, sama Om Indra, Om Joti ya. Kita mulai aja dari pendatang baru kita. Sama kayak tadi. Jadi nanti saya yang bacakan, dijawab sama bertiga. Disclaimer, ini jawaban opini pribadi. Jadi tidak melihat secara pelajaran tauhid, akhlak dan lain-lain. Ini berdasarkan pribadi ya. Oke, kita baca pertanyaannya. Oke, wah ini lebih umum. Deg-degan ini, deg-degan ini. Kunci agar selalu bahagia. Wah. Apa itu Om Tegar? Kunci Nanti baru Inggris. ke Om Dayat sama ke Om Kunci selalu bahagia apa Om Tegar? Kunci Inggris. Oke. Kunci agar selalu bahagia. Mungkin buat pribadi atau buat sama keluarga. Apa? Senyum. Senyum. Iya, nggak tahan ya senyumnya. Jadi Gimana? salah satunya ya dengan tidak terlalu overthinking kalau menurut saya. Overthinking. Ya. Oke. Overthinking kan bisa selalu berpandangan negatif. Negatif. Ya. Nah, itu bisa mengganggu kebahagiaan seseorang. Oke. Jadi ngelihatnya positive thinking aja ya sama orang. Jadi terus bisa mungkin terlihat ramah. Itu akan membawa aura positif juga ke diri kita. Oh, mantul ya, mirror ya. Kita ramah orang juga pasti orang balik. pasti balik ke kita. Itu nimbulin Akhirnya, bahagia ya. Aura kita pun jadi aura yang baik, sehingga kepribadian kita jadi baik juga, sehingga menimbulkan selalu perasaan bahagia. Oke. Ini ngomongin sahur di sini. Boleh lagi. Menurut Sorry nih pada mau sahur ya. Jadi oke, berarti mirroring. Kalau Om Tegar apa yang dipancarkan baik lagi ya. balik lagi ke kita. Akhirnya kebahagiaan itu akan kembali lagi. Oke. Thank you Om Tegar. Siap. Om Dayat. Itu bahagia dalam keluarga atau diri sendiri? Bebas ya. Kunci bahagia gimana? Bahagia kalau saya pribadi sih berpendapat kunci dari bahagia itu adalah kita selalu berpikir positif untuk dalam segala hal. Ibaratnya mau dari di keluarga atau misalnya di lingkungan dan lain sebagainya, dan terlebih lagi bahwa kita kalau bisa melayani. Nah, jadi berguna untuk orang lain. Walaupun itu saya perlu tuh besok nguras bak, boleh? Oh, boleh. Jago lo bikin boleh. Mang Eman lagi nggak ada. Lanjut. Jadi begini, ibaratnya kita memberikan sesuatu yang positif ke orang lain. Nah, mungkin kita ibaratnya feedbacknya ke kita juga bisa tidak seketika, tapi nanti pasti pasti di lain waktu atau apa pasti kita dapat feedback positif juga. Akhirnya dari diri kita sendiri akhirnya merasa bahagia, bisa kita berguna untuk orang lain. Kita selalu menampilkan aura positif untuk orang lain. Nah, itu juga akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita. Kita bisa melayani orang lain, memberikan sesuatu apa yang kita punya untuk orang lain, keluarga dan lain sebagainya. Itu juga bisa nanti balik lagi ke kita, menjadikan sesuatu yang berbuah positif dan membuat kita bahagia. Apalagi terlebih lagi kalau kita bisa semuanya jangan dibawa terlalu serius. Ada hal yang serius, tapi ada hal yang tidak harus serius terus. Akhirnya kita bisa membawa diri kita ke bahagia itu sendiri. Iya, ini kelihatan nih bahagia itu awet muda. Coba yang ini yang satu kayaknya awet muda juga gitu ya. Padahal usianya masih 65. Awet muda. Ya, jadi Pak Timo kunci bahagia. Iya, salah. Saya sini yang bertanya. Iya. Nah, Om Joti kan udah jam happy 11 malam terus nih. Otak juga udah Kok beda? Tadi kan bilang 2:30 sih, jam 11.
Kunci bahagia ya, secara pribadi kunci bahagia kalau untuk hubungan sesama manusia ya respect lah, saling menghargai, saling menghormati, terus saling tolong menolong. Kalau kunci bahagia buat diri sendiri ya salurin hobi lah. Kalau hobinya suka burung, kita beli burung, piara burung. Kita suka Sekarang nggak motor, punya gitu. burung? Ada. Masih kurang Ada. burung sendiri. Oh. Nah, nanti hobi kita bisa kita salurin nih ke teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada yang suka juga, kita ngobrolnya juga enak. Cocok tuh ya. Cocok. Oh. Itu Akhirnya bahagia tuh. bahagia ya. Seperti kelurahan di TRT. ya. Tapi kan ini karena tempatnya di bahagia Tempatnya di ya. bahagia. Tapi kalau teman kan bisa beda-beda. Ada yang nggak suka burung semua, gimana Nah, tuh? Itu tadi yang gue bilang. Kalau misalkan ada yang ternyata sehobi, kan jadi bisa saling Sharing. Oh, gue asik nih burung ini gini. Nah, Oke. timbullah bahagia. Itu kan buat diri sendiri. Salah satunya hobi. Nah, kalau yang sesama hubungan manusia ya itu kita respect lah. Lebih Saling respect ya. hormat. Walaupun beda ya. Walaupun Hobinya beda, beda tetap respect. respect ya. Oke. Oke, tadi satu pertanyaan sudah. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Ambil Om Dayat. Oh, siap. Oke, masih Ini. terkunci. Aku Ini deg-degan ini tim kalau konsumsi lagi sibuk buat sahur, mau beli ketoprak. Aduh. Oke, nah ini pertanyaannya. Boleh nggak nyanyi di kamar mandi? Boleh nggak? Oh, Ini kan itu kadang dia di nih. ajaran tertentu tidak boleh bikin keributan di kamar mandi. Dimulai dari siapa nih Om? Dari Pak Edo nanti ke sini. Oh, oke, siap. Nyanyi di kamar mandi. Kalau saya sendiri boleh-boleh saja. Boleh. Karena biasanya kadang refleks sendiri kalau misalnya nama di kamar mandi itu Nahan dingin ya. nahan dingin, tahu-tahu udah mau bersiul, mau bernyanyi cuman nggak pakai ibaratnya ada liriknya atau apa. Yang penting happy lah di kamar mandi ya kan. Oke. Begitu. Bukan ini nahan nutupin suara prat. Itu bisa jadi. Oh, itu jadi. Oke. Thank you, Om Joti. Untuk Nyanyi. suara rumah. Suara yang tek gitu Ya, ditutupin. Tapi di kamar mandi masih sering nyanyi nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah, jadi nggak bisa jawab. Oke, ya berarti nikmatin air aja ya. Buatin aja. Gue gini ya kesannya ya. Cek dijelasin yang spesifiknya. Om Tegar. Lagi cebok. Mandi di kamar mandi, nyanyi di kamar mandi boleh apa enggak? Saya kurang tahu dari sisi agama, tapi yang saya sukai aja. Saya termasuk orang yang suka bernyanyi di kamar mandi. Kenapa? Suara kita terdengar lebih bagus. Wah, itu betul ya. Resonansinya tuh bagus. Jadi yang falas-falas aja Berasa lagi kelihatannya konser ya kan. ada ekonya, blang, jadi kelihatan tersamar, nggak fals. Oke. Terus, vokalis. Iya. Band. Kalau orang latihan nyanyi, itu biasanya di kamar mandi lebih efektif. Oke. Karena ya tadi terlihat. Jadi nggak ada masalah lah ya. Menurut saya nggak ada masalah. Oke. Justru bagus. Karena kalau di kamar mandi itu kan biasanya sambil buang air. Ya. Ide kreativitas kita tuh kadang muncul saat buang air. Ya. Termasuk saat bernyanyi ketika kan itu kan muncul jadi relax gitu kan diri kita. Iya. Jadinya mungkin ketika bernyanyi muncul ide yang baru, yang fresh buat dipakai nanti di kerjaan. Dapat ide malah Dapat ya. ide. Inspirasi. Inspirasi. Ya. Ngelamun, ngerokok, nyanyi-nyanyi, dapat ide dipakai di kantor atau di lingkungan lain. Oke. Lah kayak mau dapat hadiah aja. Arisan. Pemenangnya adalah Ibu Nanda ya, Ibu Nanda, Ibu Soleh. Oh, ini pas ini. Nah, nggak bohong ya. Cara mandi wajib. Nah, sesuai pandangan masing-masing ya atau berdasarkan ilmu yang pernah didapat. Cara mandi Dimulai wajib. dari mana nih? Itu yang ngambil Nah, dong. yang ambil. Mandi Pakai pasir kah gitu kan? Tanya kenapa begini amat ya? gosok nih. Pakai apa? Geset-geset gitu. Apa kek? Yang selama ini jalanin gimana?
Mandi wajib. Tapi ini teman-teman jangan ini ya, jangan itu salah enggak. Ini kita ini aja. Ya, kalau sependek pengetahuan saya sih ya, Iya. malum lah agama. Pendek ya? Masih kurang. Masih banyak belajar sama Oke. Om Soleh kayaknya. Oke. Sependek pengetahuan saya sih cara mandi wajib ya. Iya, cara mandi wajib. Ya yang jelas yang pertama sih setahu saya tuh wudu. Sebelum wudu kita bersihkan dulu nih. Ya Kemaluan ya. Nah. Setelah itu baru berwudu, setelah berwudu basuh kepala 3 kali, setelah itu basuh sebelah Kanan. bagian badan sebelah kanan 3 kali, baru dibasuh semua. Oke. Nah, setelah selesai itu semua biasa keramas, sabunan, gosok gigi. Setelah itu semua dilakukan, wudu lagi, udah selesai. Oke. Kemaluan tuh di mana sih letaknya? Kemaluan di mana? Di hidung, ya. Oh, pantas kalau orang malu gini ya. Gini ya. Soalnya kalau ada orang buka celana, itu bukannya nutupin ini, malah gini. Malu ke sini. Ya kan? Makanya kemaluan tuh di mana? Di sini. Di Ya. Oke, thank you Om Joti, Om Tegar. Ya, kurang lebih sama sih ya? karena kita satu agama dan mungkin satu Google juga. Ada. Satu Google juga. Bah Google. Jadi Ya, sama caranya ya? sama sih. Kurang Oke, lebih. oke. Nah, Bersihin mungkin dulu ketika habis kotor-kotoran. Kotor ya? Motor ya? Mandi wajib kan? Mandi wajib. Mandi kan untuk menghilangkan kotor. Iya, iya, iya. Habis kotor-kotoran, bersihkan dulu, wudu, bilas, Yang kanan, kanan gitu ya. mandi, besar, keramas segala macam, baru wudu lagi. Oke. Yang penting kepala-kepalanya mau kepala atas, kepala bawah. Kalau masuk kulit katanya Iya. gitu ya. Airnya masuk kulit. Oke. Thank you Om Tegar. Kalau mungkin di pandangannya Katolik, tapi sepanjang yang umum aja lah. Umum Isinya. aja. Kalau Penayat. dari saya sih memang mungkin nggak terlalu Nggak ada ada aturan aturan itu ya. terlalu khusus ya. Mandi wajib, mandi. Udah kotor sikat Udah lagi, kotor, gitu ya. kotor. Sikat Ah, lagi. yang penting masih Sampai mau, kering. masih kuat. Sikat miring gitu ada. Kayaknya 18 plus deh. Iya, ini ada pertanyaan ini ya, nanti 18 ada ini harus ada dikasih itu tuh 18 plus gitu. Kalau saya sendiri sih mandi wajib, wah mau mandi ini ya sebenarnya biasa bisa mungkin sama dari ujung rambut ya sampai ujung kaki, apalagi yang terlebih di apa tadi kemaluan atau kemauan ya. Kemaluannya mau. Nah, kemaluannya yang mau kan gitu. Yang penting itu yang dibersihin kan gitu. Oke. Kalau mandi wajib ya nggak ada yang peraturan yang khusus banget sih. Atau mungkin saya kurang tahu, tapi yang setahu saya Disclaimer bahwa ya, mandi kalau itu aja ya. sama Tapi kalau misalnya Om Dayat ternyata nih, di Katolik itu ada mandi wajib yang memang dikhususkan, tolong di ya mohon maaf komen. nih, Nah, komen tolong di di bawah komen. ya Ajarin- kan, ajarin ajarin. Siapa tahu bisa mandi bareng, salah aduh ya ampun. Kalau ngomong, aduh sorry. Bukan mandi bareng. Tapi cowok lo yang ngajarin. Aduh. Satu lagi, yang lupa, kalau Apa dari Islam mungkin ya, dari agama saya, niat dulu. Oh niat, ya benar. Niat apa nih tadi? Oke, lagi gitu ya. Masih ada Iya, waktu ya kita. Masih. Apa satu pertanyaan Satu pertanyaan lagi lagi ya? tuh. Oh my. Saya ngambil Ah. nih. Oke, saya ngambil. Bonus. Ini masih ada pertanyaan. 4 pertanyaan, saya ambil aja nih. Oke. Nah, jatuh cinta karena aduh, sorry. Kok Jatuh cinta karena pelet. ada benernya sih, ada benernya. Aduh, sorry. Ada benernya. Aduh, tadi ditit ya, tahu kan? Jadi jatuh cinta karena pelet itu titit ya. Ya sama aja Pak. Nanti dititit. Aduh. Ya, ini nggak bohong ya, jatuh cinta karena pelet. Nah, gimana pandangannya? Siapa dulu deh? Sekarang mah bebas. Mau Peribahasa mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, Iya. Bukan gimana Om burung. Jati? Waduh. Pernah ngalamin nggak dapetin orang susah? Dapetin. Susah pakai pelet. Ayo lo. Halo, Ayo Bu lo. Joti ya, Bu Joti ya. Bisa jadi nih pengalaman nih. Gimana? Belum pernah Om. Belum pernah. Tapi temen ada nggak Temen yang ngomongin Temen ada ya? pernah ngalamin? kayaknya sih nggak ada deh. Gak ada ya. Nggak ada Memang ya. murni ya, pakai zikir aja ya. Sampai niat. Duit kayaknya kalau Pakai sekarang. duit ya? Wah, itu dia Oh, dompet pelet. nebak. Piti. Peletnya Udah pasti. Jerman ya. BMW, Mercy. Itu udah pelet paling ampuh. Udah paling juara, udah nggak ada obat. Oke. Om Tegar, Saya nggak pernah ada pengalaman sih Pak. kalau Dari orang lain lingkungan segala macam. Paling saya lihat dulu film ya. orang tua pernah beli koran Heeh. kayak
Lampu peran merah, mistis gitu. Oh, keren lah ini dia. Lampu merah. Lah ini dia. Saya pernah baca ada daftar apa gitu, macam-macam lah, termasuk jasa pelet atau segala macam. benar, Oh, benar, benar. ada. Nggak tahu ya, saya bener apa enggaknya tuh. Tapi ada loh itu ya. Tapi Ada. kayaknya ada. Cuman ya? saya nggak tahu ya, secara Oke. agama mungkin. Ih, siapa tuh yang lewat? Ah, Wah, mungkin itu tuh. kalau- Ada kirim nih. Aduh. Apaan tuh tadi? Siapa? Pak Jo yang ngirim ya? Apalagi bentar lagi nih mau lebaran banyak. Iya. Nah, Oh, tadi bukan Laylatul Hampers. Qadar loh tadi itu Laylatul Qadar. Berarti ada ya? Ada. Nggak tahu ya. Percaya nggak percaya tapi ada yang Percaya nggak menawarkan percaya. jasa. Di koran tuh waktu itu saya lihat ada tuh, Ada ya? jasa pelet. Jangan-jangan nyobain. Peletnya Hubung. nggak pakai deh. kalau Nggak saya. pakai ya? Biasa-biasa aja. Oke. Itu gimana kemarin gitu. Kalau saya pakai Oke, thank you Om Tegar. Mas Dayat gimana Mas Dayat? Kalau saya sendiri sih mungkin selama di perkotaan sih mungkin nggak ya, jarang mendengar. Tapi kalau mungkin di kampung ya kan, kampung apalagi terlebih kampung saya dulu, walaupun mungkin saya nggak mempraktekkan itu, tetapi mungkin dari sebagian mungkin teman-teman saya Ada itu ya? ada yang mungkin mempraktekkan seperti walaupun toh hasilnya iya atau tidak. Berbulu dong deh. Ada semacam kayak kalau misalnya di kampung itu ada berbagai macam mungkin untuk dalam hal ini pendapat saya pribadi ya. Kalau misalnya ada yang berbeda Tadi potong atau di itu TikTok ya. itu berbeda. Tapi kalau misalnya pribadi saya itu memang ada yang mungkin pelet itu sendiri ya karena ada yang namanya mungkin dari teman-teman yang dengar atap pengasih semar mesem. Oh iya. Itu adalah bulu. Nah, ada bulu perindu. Nah, Bulu babi. ada yang pakai kemiri. Nah, itu sudah Lenca. lenca. Saya hampir pernah itu melihat hal itu yang menggunakan kalau semar mesem ada rapalannya, ada bacaannya yang dipakai untuk itu, ada yang dipakai puasa untuk ngedapetin Ada syaratnya lah ya. perempuan, tapi itu ada syaratnya. Dan itu kalau mungkin di perkampungan dan mungkin zaman-zaman dulu ya kan, sebelum mengenal Honda Beat, BMW dan lain sebagainya. Jauh banget tuh Honda Beat ke BMW. Loh, sekarang lebih main Honda Beat ya kan. Tapi itu ada yang dipakai itu. Karena teman saya sendiri dulu pernah yang menggunakan kemiri itu dia untuk mungkin menarik perempuan itu. Dan ada yang mungkin kalau dari yang mungkin orang-orang yang bisa melihat dengan kasat mata antara mungkin pacaran mendapatkan perempuan dengan cara mungkin yang normal dengan yang pelet mungkin agak berbeda. Dengan yang murni misalnya antara si laki-laki dan perempuan itu ya seperti halnya mungkin yang kita alami, kita lihat. Tetapi kalau yang menggunakan pelet biasanya si perempuan ini kadang seperti halnya kayak cinta mati, yang bener-bener mau si cowok ini baratnya nggak ngelihat muka, nggak ngelihat apalah. Ya mohon maaf nih, yang mungkin wajahnya agak sedikit biasa, tetapi mendapatkan perempuan yang cantik, walaupun toh itu bisa terjadi secara normal, ya kan. Tetapi kalau dalam hal pelet ini bisa jadi gitu, karena bisa didasari yang ada sakit hati, masa ditembak biasa nggak mau, akhirnya menggunakan hal itu. Dan itu ada kalau di mungkin di lingkungan saya dulu ada hal seperti itu, dan seperti cinta mati yang sampai si perempuan itu kayak lupa, bener-bener nggak sadar, keluarga nggak inget pokoknya sama si cowok itu kemana-mana sampai cinta mati. Tetapi ada fase tertentu suatu saat mungkin hilang dan akhirnya si perempuan itu akhirnya sadar, yang seperti disadarkan bahwa dia ternyata sudah telah melakukan hal yang salah, untuk ternyata dia sebenarnya nggak sayang, nggak cinta sama dia, tetapi kok bisa dekat sama dia, akhirnya sadar. Mungkin ada dari dia sendiri atau si ilmunya itu udah expired atau apa, kadang ada yang dibantu oleh keluarga.
Ya. yang mungkin dibawa ke orang pintar, dibawa ke mungkin ada ustadz, ada Hilang apa, lah ya. yang akhirnya didoain atau di ibaratnya dituntun ke jalan yang benar, si perempuan ini akhirnya sadar dan itu hilang. Tapi ada yang sampai benar-benar sampai mati ada juga. Tapi rata-rata hidupnya ya mau nggak mau pasti saya lihat sendiri berantakan. Ya? Enggak ya kalau Pak Tegar tadi, Om Tegar tadi nggak harmonis hidupnya. Atau itu Pak kalau sudah sampai ke menjadi suami istri. Tapi kalau pacaran pun juga ibaratnya orang lihat juga aneh sebenarnya begitu. Ya? Makanya sering ada pertanyaan kalau ada, lu pakai dukun siapa lu? Nah, gitu kan? biasanya saya mau tanya, pernah ada di berita tuh maling nyuri kolor cewek. Nah, itu salah satunya. Medianya itu ya. Medianya gini, kalau di yang saya dengar ya, yang di mungkin teman-teman gitu. Pertama itu kadang pakai apa? Foto. Bisa ngedapatin fotonya. Rambut. Yang kedua rambut. Yang ketiga ada rambut mana nih? wah itu kalau bisa bawah. Sorry. Di kamar mandi ditutup. Tapi punya neneknya. Yang kata neneknya. Kan gawat ya. Tahu bapaknya lagi. Oke. Tapi ada yang seperti itu, hal-hal yang harus di medianya yang dipakai untuk ya mohon maaf ini kalau misalnya ada yang mungkin tersinggung dan lain sebagainya. Tapi ini yang pernah saya ibaratnya saya tahu, saya dengar. Nah, itu di saya sendiri, di lingkungan saya sendiri pernah ada hal-hal yang seperti itu. Oke. Begitu. Siap. Aduh, thank you nih Om Tegar, Om Dayat, sama Om Joti. Jadi nanti kita coba di sesi berikutnya lagi ya. Kita batasi dulu. Tapi sekali lagi ini semua yang disampaikan sama teman-teman, bapak-bapak, om-om di sini itu opini pribadi. Jadi kalau misalnya nanti ada perbedaan, ya itu menjadi pandangan masing-masing aja. Ya. Oke, mungkin untuk yang sesi ini dicukupkan sampai sekian. Thank you Om Joti, Pak Dayat, dan Mas Tegar. Terima kasih Lex Friends. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Bye. Salam.